Baik, saya Selvi Saputri. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana ini merupakan bentuk organisasi yang paling umum. Tetapi kontribusinya terhadap produksi nasional relatif kecil, karena umumnya usaha kecil dengan modal terbatas. Contohnya pedagang kecil dan toko kelontong. Keuntungannya adalah kebebasan penuh bagi pemilik, namun kelemahannya adalah kesulitan memperoleh modal. Yang kedua ada perusahaan perkongsian atau firma, di mana dimiliki oleh beberapa orang yang berbagi modal dan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Keuntungannya termasuk kemampuan mendapatkan lebih banyak modal dan tanggung jawab bersama dalam mengelola usaha. Kemudian yang ketiga itu ada perseroan terbatas. Bentuk perusahaan yang paling penting dari segi produksi dan penjualan. Perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal besar melalui penjualan saham. Pemegang saham dapat menentukan jumlah kepemilikan sesuai kemampuan mereka dan mudah menjual sahamnya di pasar. Kemudian yang terakhir ada bentuk lain organisasi perusahaan, terbagi atas 2, yaitu yang pertama perusahaan milik negara atau BUMN, di mana dimiliki oleh pemerintah dan dikelola seperti perorangan terbatas. Umumnya menyediakan layanan publik seperti listrik, air, dan transportasi serta bersaing di sektor-sektor ekonomi tertentu. Dan yang terakhir itu perusahaan koperasi, di mana didirikan untuk melindungi kepentingan anggota, bukan untuk keuntungan. Terdapat koperasi konsumsi, produksi, dan kredit, yang masing-masing berfokus pada kebutuhan anggota seperti distribusi barang, penjualan, hasil produksi, serta pinjaman dengan bunga rendah. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai perusahaan ditinjau dari sudut teori. Yang pertama, dilihat dari tujuan perusahaan. Nah, dalam teori ekonomi, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Ini dicapai dengan mengatur penggunaan faktor produksi secara efisien. Meskipun ada perusahaan yang memiliki tujuan lain, seperti meningkatkan volume penjualan atau melayani masyarakat. Sebagian besar perusahaan tetap berfokus pada keuntungan. Yang kedua, dilihat dari cara mencapai tujuan, memaksimumkan keuntungan. Nah, keuntungan maksimal tercapai saat perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi terbesar. Nah, produsen harus mempertimbangkan komposisi faktor produksi yang dapat meningkatkan produksi dan menekan biaya. Mereka akan menambah faktor produksi yang memberikan hasil penjualan tertinggi dengan biaya minimal. Nah, yang ketiga itu dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Dalam analisis produksi, terdapat perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, beberapa faktor produksi seperti mesin dianggap tetap, sementara tenaga kerja dapat berubah. Nah, pada jangka panjang, semua faktor produksi bisa berubah, memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas dengan kebutuhan pasar. Nah, yang terakhir dilihat dari firma dan industri. Firma atau perusahaan adalah entitas yang memproduksi barang menggunakan faktor produksi, dan sebaliknya industri adalah kumpulan firma yang menghasilkan barang serupa di pasar yang sama. Nah, teori produksi menjelaskan hubungan antara produksi barang dan faktor produksi, yaitu sementara teori biaya membahas berbagai biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Baik, saya Andi Tendawaru. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi itu sendiri menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi ataupun input dan tingkat produksi atau output. Di mana faktor-faktor produksi yang dimaksud di sini meliputi K atau capital yang artinya jumlah modal yang tersedia, kemudian L atau labor yang merupakan jumlah tingkat tenaga kerja yang digunakan, kemudian R atau resource yang merupakan kekayaan alam yang digunakan, dan T atau teknologi yang merupakan tingkat teknologi yang diterapkan, di mana rumus fungsi produksi itu sendiri dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T, di mana Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh penggunaan bersama dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan juga teknologi. Makna
Makna dari fungsi produksi itu sendiri, di mana persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat produksi tergantung pada kombinasi dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan juga teknologi, di mana setiap variasi dalam jumlah produksi akan memerlukan perubahan dalam kombinasi faktor produksi tersebut, di mana untuk satu tingkat produksi tertentu dapat digunakan kombinasi yang berbeda dari faktor-faktor produksi. Sebagai contohnya, dalam pertanian, luas tanah yang diperlukan akan berbeda tergantung pada apakah teknologinya modern, ataukah bibitnya unggul, ataupun pupuk yang digunakan itu atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurcayani Arif akan melanjutkan materi bagian C, yaitu fungsi produksi. Seperti yang kita ketahui, teori produksi adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana input atau faktor produksi diubah menjadi output atau barang atau jasa. Dalam analisis produksi, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami hubungan antara input dan output. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Pendekatan ini berfokus pada situasi di mana hanya satu faktor produksi yang diubah, sementara faktor lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus. Analisis ini sering digunakan untuk memahami hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Sebagai contoh, jika perusahaan hanya menambah jumlah tenaga kerja sementara jumlah mesin dan bahan baku tetap, maka pada awalnya produksi mungkin meningkat secara signifikan. Namun setelah titik tertentu, tambahan output yang dihasilkan dari setiap pekerja baru akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan dalam meningkatkan produksi hanya dengan mengubah satu faktor produksi saja. Kemudian yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Pendekatan ini lebih kompleks karena melibatkan perubahan dua faktor produksi secara bersamaan. Dengan menganalisis bagaimana kombinasi dua faktor dapat diubah, pendekatan ini memungkinkan pencarian kombinasi paling efisien untuk meningkatkan produksi. Misalnya, dalam sebuah pabrik, perusahaan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja sekaligus menambah jumlah mesin produksi. Dengan demikian, perusahaan dapat mencari kombinasi terbaik antara tenaga kerja dan mesin untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Konsep ini sering dikaitkan dengan garis Isoquen dalam teori ekonomi yang menggambarkan berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Dengan demikian, memahami kedua pendekatan ini, perusahaan dapat merancang strategi produksi yang lebih efisien untuk meningkatkan output dan memaksimalkan keuntungan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.